ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, marilah kita semua selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada ini malam kita masih dipilih oleh Allah, diizinkan oleh Allah dengan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berhadir di majelis ta'lim, majelis ilmu, yang insya Allah dengan duduknya kita di majelis ilmu ini kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia, terlebih lagi keselamatan di akhirat kelak. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurah ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, anak cucu beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau yang setia ila akhir zaman. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Cara ini itu yang ketiga adalah adab-adab dengan orang yang kita kenali tetapi bukan sahabat karib. Orang yang kita kenal tapi bukan kawan. Ada kenal kenal aja, cuman lain kan, lain kawan. Kenal aja, kita sampai kampung barat sana kita kenal ada. Tapi ke pengembangan sana kenal aja, cuma tidak ada kan, ada kawan. Cuman kenal aja tadi. Banyak orang yang kenal seperti itu tapi bukan berkawan. Apa di sini? Maka hendaklah engkau berhati-hati daripada mereka yang cuman kita kenal saja, tapi kadang bukan kawan yang dekat. Cuman orang yang kita kenal, maka jadi berhati-hatilah daripada mereka, karena engkau tidak menemui kejahatan kecuali daripada orang yang sudah engkau kenali. Nah, jadi kecuali daripada orang yang sudah engkau kenali. Lain halnya dengan sahabat qarib, sahabat yang dekat, kawal parah, maka ia jadi sangat menolongmu. Lain pula halnya dengan orang yang engkau tidak kenali, maka jangan engkau campurilah, maka jangan engkau campuri segala urusan mereka. Hanya saja kejahatan itu datang daripada orang yang engkau kenali, yang mereka menunjukkan persahabatan di lidah mereka. Nah, ini bahaya banget. Ya, di lidah manis, di mulut manis, tapi sekalinya memusuhi lawan. Ini makanya di hadapan kita ini pun puji lawan, tapi di belakang menyakiti lawan kita. Nah, maka yang paling nyaman benar aja sedih nih. Ya ada yang paling aman benar lawan orang yang ada kita pakai. Ada kawan dekat cuma dengan orang yang sekedar tahu, kenal aja, jangan mencampuri urusan mereka. Itu paling nyaman benar sudah. Kadang menggaduhi hal ihwal orang itu paling nyaman. Ya ada mendengar, sudah ajak yang ada mendengar bagian telinga, cuma cukup, jangan menyampaikan ke sana kemari lagi. Sudah mendengarkan arah. Ini kata umpat juga menyesal. Maka mengarang jasa tadi kajian jar.
Jar itu 90 cm. Ya Allah, kalah. Iyalah, 90 cm lah. Pohon 90 cm. Ya Allah, nah kalau 2 jar 180. Karena lu ingat lagi kalau di dalam lagi pondok ya ada, jadi baju ini menjahit. Jadi jangan menjahit 2 jar. Nongkar kainnya 2 jar. Artinya 180. Nah, kalau jar ini maka itu bisa berlebih, bisa berkembang. Nah, ini yang dikhawatirkannya. Maka apabila kita menyesalkan karena ibadah kita, apalagi itu masalah aib, jangan untuk berbiasa. Kalau kita tersalah, nah sekali bukan bujur ya aib juga, apalagi salah. Maka bila salah jadi hukumnya hukumnya jadi fitnah. Maka biar tidak perlu berbisik lawan kekek lawan hari rahmat ya berbisik sampai keluarga itu lain kesannya. Ya ada lah nanti bibir tuh mengkesan berbisik ada sekali sampai ke terakhir pesertanya aro lain kesannya. Nah jadi berat-berat jadi yang paling nyaman pada itu mendengar bagian telinga stop. Dan kalau perlu lagi jangan hendak menghantapi. Hendak menghantapi, gimana karena kita kadang-kadang keponya ini mau. Hendak tahu, cuma hendak tahu kurang kan. Jangan tahu hendak masalah ilmu, ayo. Apa hukum apa marahnya hukumnya ini. Nah, ini kayak ini apa caranya. Nah, itu nak tahu hukum namanya. Tapi banyak hendak tahu kisah aja. Tapi ngaring nafsu. Lalu kepingin hendak tahu. Maka bisa ada tahu tuh kadang-kadang mancing aja. Memancing bisa. Ya Allah. Tapi dia pulang sekalipun di rumah medsos awal berkembang kesana kemari, padahal orangnya di rumah aja. Tapi medsosnya ya. Mudah-mudahan kita bijak ya Allah. Maka daripada itu melihat bagian mata, mendengar bagian telinga, mulut dia. Ini mulut dia aja juga, tapi tangan bicara. Tangan yang berbicara jadi. Maka tangan berbicara ini lebih parah daripada untung sekarang. Apalagi dia status kawan 100 ribu 100 melihat. Nah, lakas banget banyak dari untung. Soalnya sehari itu kalau mungkin kalau sampai 100 kaki lu jalan ke jalan wale. Manjang di waktu 100 sampai 5 menit bisa. Kalau langsung 100 ribu orang melihat. Ya Allah. Berat salah. Tinggi. Ada nyaman-nyaman hidup kayak ini, hati-hati banget. Nah, jadi yang paling aman banget sih, jangan hendak mencampuri urusan mereka. Jadi jar terusnya ada orang itu banyak ada salah bertiga beradik. Lalu inya itu gawirnya apa? Ajan Bilal selama 40 tahun. Bayangkan 40 tahun, mulai umur 10 tahun aja jadi umur 50 tahun dia ada tinggi. Tapi apa? Ketika hendak mati minta ambilkan Al-Quran. Dikira bagus tak? Ambil Al-Quran hendak ngaji kan? Nah, sekalinya apa? Jadinya aku bersumpah di atas Al-Quran. Aku keluar daripada agama Islam. Aku mati dalam keadaan Nasrani. Ya Allah. Maka detik-detik terakhir kematiannya ini mati dalam keadaan kafir. Padahal gawiannya umurnya karena setiap hari jadi ajan Bilal. Ayo.
Maka ikhlas jangan yang bila ini pulang kada begaji. Nah, kada senggajihan. Mau orang bahari itu jarang begaji, wah ini benar gitu. Alhamdulillah kita gaji. Kada begajihan. Nah, limba itu pulang digantikan oleh adiknya pulang. Adiknya menggantikan. Begitu pulang sampai berapa? 30 tahun pulang. Hendak mati nak itu pulang. Hendak mati sekalinya matinya keluar pulang pada agama Islam. Maka anak adiknya ada lagi di bawah. Melihat keadaan kakaknya yang kedua adik tadi mati dalam keadaan kafir, keluar dari agama Islam. Nah maka daripada itu kita tuh dinasihati oleh guru-guru kita, dinasihati oleh ulama, jangan merasa bagus pada orang. Jadi jadi ulama tadi takut lawan ulama namanya lawan kuitan siden. Nah intinya lawan orang maksiat pak, maka itu juga tetap bagus aja pada seorang. Cuma ini ada pandangan ya, bukan maksiatnya yang bagus orangnya. Lima itu menjadi Jepang kita punya andai kata orang itu ada beragama Islam juga orang kafir juga. Maka kita apa deh sama bagus kurang pada kita. Bagus kurang pada kita, bagus kurang pada kita. Karena apa? Karena orang maksiat tadi bisa taubat sebelum mati. Nang orang kafir tadi bisa masuk agama Islam sebelum mati. Nah, sedangkan kita ini belum tentu lagi. Apakah kita ini mati dalam keadaan membawa iman? Apakah kita mati keadaan membawa iman? Ini sangat dikhawatirkan. Nah, lalu nak adik tadi tawaf usahanya. Tawaf salah. Tawaf. Jadi nang dibacanya ya Allah, matikan ulun dalam agama Islam. Allahumma amitni ala dinil Islam. Allahumma amitni ala dinil Islam. Jadi nang belakang ini ada ulama. Kenapa orang ini 7 kali utangan membaca itu aja? Artinya ya Allah, matikan ulun dalam agama Islam, matikan ulun dalam agama Islam, matikan ulun dalam agama Islam. Maka setelah tawaf yang ada, maka diparahkan oleh ulama yang mendengar orang membaca tadi. Ini kan orang kelompok nyari kalau bacaan yang malah nyari bacaannya orang nggak sehanap kelompok. Ini rasa maka katanya kurang tahu anak turun dari hotel aja nah, dari hotel nih jauh sepal nih hotel nih sepal dari hotel nih menuju Masjidil Haram. Itu si mutawwifnya lawan gurunya tadi, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sepal perjalanan itu bersambung labbaik Allahumma subhanallah. Mudah-mudahan belum pernah pulang itu lakan jangan dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, mudah-mudahan ya Allah. Nah, jadi tuntung tawaf lalu dibarakin ulama tadi. Kenapa? Kan jadi baca doa itu terus. Kan baca-bacanya tuh beda-beda dari Hajarul Aswad yang ada. Nah, itu beda. Karena dari rukun Yamani lain pulang, dari rukun Iraqi lain pulang, karena doanya kan ada doa-doanya dari ini ke sini beda, ini ke sini beda. 4 bucu kan jadi 4 macam bacaan tuh. Ada ini tadi, itu aja. Lawan pulang ilmiah bacaan tawaf ada wajib. Ada wajib, kalau wajib bacaan itu ada. Dia bacanya ini intinya tawaf keliling. Itu artinya tahu jadi tahu putar itu menunjukkan kita itu harus berulit-ulit lawan Allah, berakrab dengan Allah, beungah-ungah lawan Allah, ulit-ulit. Nah,
Lalu jangan tadi ulun jadi membaca doa supaya ulun tuh mati dalam agama Islam karena ulun disikakan 2 ikung, seikung 40 tahun aja, nah seikung 30 tahun ini aja, jadi bilang matinya keluar imannya, keluar dari agama Islam. Maka ulun khawatir, ulun takutan kalau punya ulun mati keluar pada Islam juga, maka ulun meminta agar ulun mati dalam keadaan beragama Islam. Nah, lalu yang ulama tadi apa gawian kakak ikam nang jadinya orang baik yang ada matinya kafir keluar pada agama Islam. Nah ujarnya tadi karena kakak ulun nang berdua itu gawiannya ketujuh menggaduhi hal ihwal orang, mau umpan campuri urusan orang ketujuh. Jadi dapat kabar lalu dihabarkan ke sana kemari. Maka untung kabar itu bujur, itu kan masih dosa-dosa karena apalagi kabar ada bujur umpan juga menyebar luaskan. Maka dosanya jangan ya Allah. Mudah-mudahan enak bisa berluaskannya itu ampuni dan meridhoi. Maka dari itu penting pada kami ini anak buringku ya Allah ya Tuhanku, seluruh orang-orang yang menjolimku ulun ampuni dan ulun maafkan lahir dan batin dari ujung rambut mereka dan ujung kuku mereka, dan ulun ridho kepada mereka dunia dan akhirat. Maka perasa ulun namanya orang-orang kau bisa dosa ulun anak ulun aja lagi bisa dosa orang. Karena dididik oleh guru setiap anak burik itu berikrar makanya itu. Jadi para ulun kayak ulun lagi nang dosanya, nang banyak dosa karena orang menyebati ulun, menyebati ulun, misalnya memfitnah ulun, menyakiti ulun misalnya, itu sudah ulun ampuni dan ulun maafkan. Karena itu guru mendidik setiap anak burik. Disini batin berapa ucap doa Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, semua orang-orang yang pernah menjolim ulun semuanya ulun maafkan. Jadi senang usia kurang tuh kerja salah lawan suara orang tuh kerja bisi dosa lawan kita aja lagi nang bisi dosa. Cuman ulun meminta kita ini lawan Allah Ta'ala. Kalau ulun meminta, ya Allah ya Tuhanku, tolong uruskan urusanku kepada orang-orang yang pernah ulun jolim mereka, baik hartanya, baik hatinya, baik dirinya. Jadikanlah mereka mengampuni dan memaafkan ulun lahir dan batin, dan mereka meridhoi ulun dunia dan akhirat. Uruskan ya Allah. Itu ada dalilnya ya. Dalilnya Pak Ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan segala urusanku kepada Engkau ya Allah. Ini urusan besar, masalah dosa. Masalah kita salah lawan orang ini baru lain hal yang besar. Dan ulun yakin itu semua makhluk Allah, manusia itu ciptaan Allah, maka yang bisa mengurusnya hanya Allah. Maka di hari kiamat itu karena orang yang bersalah lawan kita nih, misalnya ulun mau kaji rahman nih, kaji rahman ini misalnya salah lawan ulun, tapi kaji rahman tadi sudah menyerahkan urusannya lawan Allah. Bahkan maka di hari kiamat kita berdapat ulun nih berdapat. Maka ujar Allah Ta'ala, wahai Subhan, ini Rahman ada salah lawan ikam. Cuma apabila ikam mengampuni, ikam memaafkan, maka ikam kembalikan hadiah. Tuh lihat hadiahnya, istana. Apabila ikam memaafkan, apabila ikam tidak memaafkan, ambil pahalanya. Pilih mana? Maka jelas ulun memilih istana. Nah itulah kita apabila kita tuh mau menyerahkan urusan kita lawan Allah.
Nah kita bermudah nih karena kita di akhirat karena banyak banget sudah dilupakan dosa kita tuh ada yang disengaja, ada yang kada disengaja, ada yang kita ketahui, ada yang kada kita ketahui. Nah itu semuanya makanya setiap dosa itu akan diurus oleh Allah, akan diberikan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang beramal kebaikan sekecil alar samud, sekecil biji safawi, sekecil zarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang beramal kejahatan sekecil zarrah pun, maka dia akan mendapatkan balasannya juga. Mudah-mudahan ya Allah ampuni dosa kita. Nah taubat sebelum mati. Jadi kita ini kadang lepas juga dari kesalahan, kadang lepas juga dari kegelapan, kadang lepas juga daripada dosa. Right? Tetapi intinya mudah-mudahan kita sebelum mati taubat sebelum mati. Itu aja kita minta Allah Ta'ala. Maka salah satunya doa nas'aluka taubatan qoblal maut. Ya nah, dibaca di dalam Yasin sekumpul. Yasin sekumpul itu kalau lagi lu sekolah di dalam sana tuh kena keluar ya Allah cetakan itu. Jadi situ ada doanya Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din. Ya Allah ya Tuhan kami meminta akan ditambah kekuatan di dalam agama. Wa barakatuh bil rizki ya Allah, wa barakatuh bil umur. Allah menyesalkan zina bidin wa afiatan bil jasad, afiatan bil jasad, dan minta afiatan pada tubuh. Apa kita zina bidin wa keselamatan fi kulli ismin, dan keselamatan daripada dosa. Keselamatan fil jisim, dan keselamatan pada badan. Nah, nas'aluka ziyadatan fid din wa afatan fil jasad wa salamatan fil jisim. Ini waktu berdoa tuh ingat tilawatlah. Afatan fil jasad wa salamatan fil jisim, masa antamnya salamatan fil jisim, dan selamat pada badan. Nah, wasa'atan fil rizki, dan keluasan pada rezeki. Rezekinya luas. Sudah enak. Wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum mati. Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hajjati tamma salatu wa sayyidina Muhammad alaihi wasallam wa fadil wa syarafa wa darajatul aliyah rabbil rasul wa al mahmud alladhi wa a'tana kala tuhibbul ya rabbil firili wal walidayya rabbil firili wal walidayya rabbil firili wal walidayya rabbil sabir. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Nah jadi doanya Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa afiyatan fil jasad wa salamatan min kulli ismin.
dan keselamatan daripada dosa. Jadi selamat daripada dosa. Nah, bisa selamat daripada dosa ini makanya bisa kita itu mengerjakan dosa tapi diampuni Tuhan. Bisa juga kita hendak mengerjakan dosa tapi kada jadi, Tuhan yang menjaganya. Nah, bisa juga terjadi, cuman kita tahu taubatnya. Wasa'atan fi rizqi, dan keluasan dalam rezeki. Nah, otobatan qablal maut, taubat sebelum mati, wasyahadatan indal maut, dan bisa membaca 2 kalimat syahadat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dan keampunan sesudah mati. Nah, ini penting banget, wa maghfiratan ba'dal wa afwan indal hisab, dan ketika dihisab ada kesalahan dimaafi, wa amanan minal azab, dan aman daripada siksa, wa nasiban minal jannah, dan minta bahagian daripada surga, wa nasiban minal warzuqna nazar, dan berilah ulun nazar akan pandangan melihat ila wajhikal karim, dengan zat Engkau yang maha mulia ya Allah. Jadi kita meminta Allah Ta'ala intinya karena terakhir adalah mata kita ini bisa memandang zat wajibal wujudnya Allah. Itu bagus banget doanya tinggi. Cuman kita jadi imam, jadi pembaca doa bagus Jepang kan banyak ada si doa. Makmum hafal, jadi banyak kita gitu aja ada Jepang banyak makmum hafal. Makmum hafal. Cuman kadang-kadang kita nengar manusiawi, masa luluh mau obah-obah aja. Oh, mudah-mudahan ada ikhlas. Tinggi. Karena tiga-tiga kita itu hafalan jadi berat juga main. Baca doa itu berat juga. Ketika kita mau obah doa apa? Ketika mau obah doa itu apa hati? Anak kita aja sopan, berarti sopan, jadi berat. Banyak ada belajar ilmu tauhid, ada belajar ilmu berat. Kada nyaman menjaga hati, maka menjaga hati ini yang paling berat. Aku jalur, ulun ada bini ulun dalam anak-anak ulun ya, nyatanya jamaah kita juga. Apanya intinya kita itu jangan ada dendam dengan siapapun. Bila hendak bahagia karena jangan hendak ada sarik lawan orang. Sikung jangan bisa rihin karena nyaman hidup di muari sebelum muar benar jalan seanu aja karena atuju lalu nah karena atuju lalu orang tuh nah seikung aja nah karena kita atujuin itu penyebab kita tuh tidak bisa bahagia selama kurang karena kita atuju itu ada orangnya. Apalagi nah karena diketuju itu nang kurang parah begitu kalau terdapat lawan gira misalnya lawan tetangga mati kan atuju muar ya kada ya Allah sekalinya kita nukar kendaraan hanyar karena nukar kulkas hanyar betul nukar TV hanyar ayo karena umpamanya pulang mengganali rumah pulang ayo maka banyak kita makan ketujuh itu selalu saya penyaman makin bersakit hati makin berusak. Nah asalnya si ikung bidawangnya jadi 1000 Ijar guru Yahudi yang ada nah kayak di dinosaurus gara-gara kita tuh kada ketujuh kurang nah kita kada ketujuh kurang tuh kita pasti kurang kita hendak kurang sakit karena kita kada ketujuh. Mudah-mudahan kita lah jangan sampai ada rasa dendam lawan orang. Nya ada juga yaitu boleh kita menghilangkan tunggal di kita menghilangkan karena usul muslim karena bakalan nyaman orang itu karena bakalan bisa bahagia orang itu apabila ada rasa dendam dengan satu orang pun apalagi banyak ini menyambat ini nyaman aja cuman pemakaiannya lucu ya tadi ulun pengajian di mana di Pengembangan yang itu Mbak Sarul pengajiannya jam 5:30 kunci bahagia tujuan karena kita ada anak dapat surga dapat di dunia sudah kita dapatkan sebelum adanya akhirat sebelum terjadinya kiamat kalau bisa kita masuk surga di alam dunia tidak masuk ke dalam surga
Karena jarak banyak orang ke di dunia masuk surga, jauh harapan di akhirat masuk surga, jauh harapan. Ada aja cuma jauh harapannya. Surga di dunia itu kayak apa? Sabar atas bala, syukur atas nikmat, ikhlas dalam beramal, ridho dengan segala ketentuan daripada Allah. Surga ada orang-orang sabar dapat ujian. Ini sabar itu ada 3. Sabar dapat musibah, ujian, masalah, itu sabar daripada musibah. Kedua, sabar itu ada sabar mengerjakan taat. Sabar hendak beribadat itu harus sabar kita. Awak uyuh, awak kada turun. Tangan tuh, awak kada turun. Sabar kada. Sabar aja. Nah, sabar yang paling berat itu ambil adalah sabar meninggalkan maksiat. Ini hati ini ketujuh, nafsu ini ketujuh. Kalau kita sabar nih, nah sabar meninggalkan. Jadi sabar, syukur atas segala nikmatnya, ikhlas dalam beramal, ridho dengan segala ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Apa lagi? Nyaman benar hidup. Di anak orang di sini di anak orang di situ ini ada protes, nang jadi protes nih kan. Ini bisa komen nih, nyaman hidup. Ada tenang. Tapi berarti pemakaiannya belum lucu juga. Cuma ini sampaikan aja lah. Kalau tidak bagian kau aja makanya. Ini menasihati orang. Tapi insya Allah dengan niat kita rancang menuntut ilmu, rancang duduk di majelis taklim, insya Allah akan diberi oleh Allah. Karena kita ketika ke majelis taklim itu hendak menjadi orang menjadi orang baik menjadi bertambah baik. Kayak orang menggali dia pakai dokter itu apa? Tujuannya hendak baik, hendak sehat. Kan kebanyakannya anak orang buat obat baik ada. Kebanyakannya toh ada juga ada baik tapi pintu sampai mati baik tuh. Karena baik sebakas. Artinya kena banyak yang baik kalau kena orang obat lah. Itu kita kembali salim dengan tujuan kita ingin menjadi orang yang baik supaya kita tuh benar-benar pengennya mati dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah tercapai aja tujuan. Jadi mudah-mudahan kita sebertaan sekeluargaan mungkin bisa mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh Allah kepada kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu dapat hidayah, dapat taufik, dan bisa sabar di dalam segala ujian, syukur di atas segala nikmat, dan ikhlas dalam beramal, dan ridho atas segala ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Dan semoga seluruh anak cucu kita dari dunia kita orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, sukses di dunia dan sukses di akhirat, mati dalam keadaan husnul khotimah, mengucap kalimat la ilaha illallah ketika meninggal dunia, dan semoga kita semua sekeluargaan sejuriatan dikumpulkan di dalam surganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.